Baik, pelajaran hari ini adalah tentang jihad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Habib bin Maslamah qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafalar rubu'a fil bada'ati wa thulutha fil raj'ati. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibnul Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Habib bin Maslamah, ia berkata, saya saksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi tambahan 4 pada permulaan dan 1/3 pada perulangan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahkan dia oleh Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban dan Hakim. Ya. Jadi tentara Islam yang buat ini hadisnya sah. Maksudnya boleh memberi nafal. Nafal itu artinya tambahan, ya, kepada orang-orang tertentu. Misalnya nih pada panglima, misalnya panglima perang, nah ini kan harus dilebihkan gitu. Atau orang yang rajin pamaknya, ya, seterusnya ikut saja berperang. Nah itu kan masuk daripada kualitas, kemajuan orang itu. Nah itu boleh. Kata ini hadiah buat kamu, kasih lagi gitu tambahan, boleh. Artinya mubah saja, hukumnya mubah ya. Boleh-boleh saja kalau mau memberikan tambahan. Rasulullah sih biasanya tuh emang pengembalian yang baik gitu. Artinya yang lebih baik, artinya kelebihan itu dibagi lagi gitu kalau Rasulullah. Ya. Apalagi yang pada prajurit yang susah-susah gitu. Suka dibagi rata gitu. Iya, misalnya gini. Saya berhutang ya Rasulullah, mau kesini saya berhutang dulu. Ya udah, dibayarkan hutangnya. Buat bayar hutang buat kamu. Jangan ntar begitu perang cuma dapat segitu, habis bayar hutang doang, ntar dimakannya anak bibinya gimana kan gitu. Biasanya itu sahabat juga terus terang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana saya mau berperang? Dapur nggak ngebul kalau kayak kita gitu ya, di rumah nggak ada apa-apa. Ya udah, cari uang kamu. Ya. Rasulullah begitu caranya. Jadi bahan makanan yang diperoleh dalam peperangan juga boleh dimakan, ya, sepenuhnya. Tidak boleh, ya, maksudnya tidak termasuk makanan yang ditumpuk gitu. Maksudnya menumpuk-numpuk makanan itu nggak boleh, harus dibagi. Makanan juga itu maksudnya gini, bukan barang aja, bukan harta aja, makanan pun. Nah dia kan mau perang kan, persiapan perang makanan. Emang perang di zaman Rasulullah cuman berapa jam? Enggak, sampai bertahun-tahun. Perang dari satu negara udah selesai masuk Islam, maka pergilah ke negara lain. Udah 2 tahun baru pada pulang. Jadi tuh musuh-musuh juga itu pada persiapan makanannya itu luar biasa. Di camp-campnya itu loh, di kemahnya itu kan. Nah, di samping juga kan buat makan tawanan juga kan, banyak yang tertawan, yang menyerahkan diri kan, yang nggak mati dibunuh kan, pasti ditawan tuh. Nah itu, kalau kayak kita di penjara deh. Nah, tapi ini bukan penjara sih, emang nggak ada penjara sih. Rasulullah nggak punya penjara, ditahan aja di masjid. Oh, dia taruhnya di masjid gitu. Iya, Masjid Nabawi, masjidnya mau diikat deh di tiang-tiang itu. Kalau enggak lagi lah. Iya, pasti. Nah, diikat di tiang-tiang itu, kemudian mereka melihat gerak-gerik atau perkembangan orang-orang Muslim di bawah pimpinan Muhammad. Lihat kok, setiap hari mereka bersama sholat, setiap hari mereka berbagi gitu kan. Jadi seneng kayaknya di tempat dia nggak ada seperti ini, kerukunan gitu. Pada masuk Islam, akhirnya tertarik masuk Islam semua.
Alhamdulillah dilepasin, dia udah bersahadat mah, udah jadi orang merdeka, udah dilepas. Ya Rasulullah, saya masuk Islam. Kenapa kamu masuk Islam? Karena pengen bebas dari hukuman kan gitu ya. Tidak ya Rasulullah, hamba mengakui engkau sebagai Rasul, Allah sebagai Tuhan kami, gitu kan. Dan kami melihat gerak-gerik sepak terjang orang-orang Muslim sangat-sangat baik gitu. Akhirnya mereka mengikuti masuk Islam. Nah, kalau masuk Islam mudah, sama deh saudara kan begitu. Jadi tambah banyak prajuritnya. Nah, jadi nanti dia melawan musuhnya gitu. Malah kalau di satu negara yang sudah siap mau masuk Islam, enggak diperangi. Kan dikasih surat dulu. Rasulullah buat surat. Nah, kami datang untuk mengajak menyembah Allah. Qul huwallahu ahad gitu kan. Menyembah Allah yang esa. Mengakui Muhammad sebagai Rasul. Kalau kamu ikut, alhamdulillah kami tidak perang. Tapi kalau kamu menolak, kami akan perang. Ya, dengar nama panglimanya aja. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, wah udah bergemetar. Apalagi setelah Khalid bin Walid masuk menjadi panglima perang Islam, wah tambah takut lagi. Khalid bin Walid itu panglima perang dari musuh Rasulullah tuh dia yang menghancurkan perang di Uhud, jadi dia itu. Tapi setelah dia masuk Islam, wah dia paling depan. Ya, nggak takut, bahkan dia itu tidak gentar ya di dalam beribu-ribu peperangan. Dia bilang, saya menginginkan mati di medan perang. Akhirnya dia tidak mati di medan perang, matinya sakit di atas tempat tidur. Itu kan semuanya kehendak Allah. Perang Uhud 70 hafid Quran mati semua. Makanya itu turun ayat, kenapa pergi perang semua, kenapa nggak menuntut ilmu sebahagian, supaya nanti mereka kembali yang menuntut ilmu ini mengajarkan kepada prajurit-prajurit yang baru datang. Kayaknya bab jihad ini nggak serem-serem amat ya. Kenapa sih yang dikumandangkan di luar jihad itu kayaknya anarkis, membunuh enggak? Ini Rasulullah lihat semua dalam peperangan kan kita udah pelajari nih berapa lembar bab jihad. Enggak ada kok nih anarkis nggak ada. Malah diatur dalam peperangan. Iya, malah kita satu, mereka 9. 1 lawan 9, coba bayangkan. 1 lawan 3, mendingan. 1 lawan 6, mendingan. Lawan 9 pernah. Sampai ada yang pasukan Ma'juj, itu apa namanya, melewati sungai, dipesan, jangan minum air sungai itu. Ya, kalau minum kamu akan lemah dalam peperangan. Benar, begitu melewati sungai, karena perjalanan kan jauh. Emang naik apaan? Naik jalan kaki. Ada yang naik kuda, yang punya kuda, yang nggak punya kuda kan, yang nggak punya onta, jalan kaki, nggak punya keledai. Akhirnya sampai di sungai itu nggak tahan. Ada yang minum sedikit, ada yang minum banyak sekenyang-kenyangnya. Nah, habis melewati sungai, mereka merasa kenyang, jadi males gitu, ngantuk gitu kan. Nah, jadi begitu menghadapi perang dia nggak ikut, kan udah nggak kuat gitu. Tapi yang tidak minum, mereka berkata kami tidak takut. Sudah banyak peperangan yang kami lalui, yang lebih sedikit itulah yang menang. Ini tuh keyakinan gitu ya, karena Allah pasti menolong. Udah maju menang benar, walaupun cuma sedikit tentaranya, sedangkan tentara musuh kan tahu sendiri banyak. Boleh memakan makanan hasil dari peperangan, tapi tidak melampaui batas, tentunya secukupnya gitu. Karena dia melihat ada makanan, dia lapar, capek habis perang, ya dia makan aja, nggak apa-apa, mubah aja, boleh-boleh saja gitu loh maksudnya.
boleh makan makanan itu hasil peperangan. Ya ntar juga semuanya sih nyerbu juga pada makan gitu. Artinya ada makanan yang kayak yang lapar-lapar makan. Orang kan kita masih kenyang atau kita nggak makan. Artinya hukumnya boleh. Gitu. Jadi pelajaran dari agama kita tentang jihad ini diantaranya adalah apabila kamu berperang, kemudian kamu menang, terus di musuh itu banyak makanan, ya udah boleh aja. Boleh dimakan. Boleh dimakan. Ya. Cuman kalau sekarang orang ragu, takut ada racunnya gitu. Biarin ini kita tinggalin di makanan yang kita racunin, ntar dia menang, kita kalah, dia makan, dia kalah gitu, mati semua. Sekarang mah nggak boleh sembarangan. Kalau di zaman Rasulullah sih belum ada pemikiran licik seperti itu. Kalau sekarang kan udah licik. Dalam perang ini gimana aja yang penting menang. Halal nggak halal caranya ya udah hantem aja dia, ya kan. Dilarang meminjam binatang fai. Fai itu rampasan. Kalau nafal tadi tambahan. Sampai binatang itu cacat, nggak boleh. Kalau minjem udah cacat aja, udah pengkor aja tuh, artinya dipulangin, nggak boleh, ya, haram hukumnya. Nah, dilarang juga meminjam pakaian sampai sobek. Itu mah kebawatan. Nah, iya, minjem pakaian sampai sobek, ya. Itu hukumnya haram, ya. Jadi itu perilaku akhlak diajarkan dalam perang pun begitu. Nggak boleh sembarangan. Kalau kita udah menang, orang ini dapat kendaraan binatang ya, kendaraannya, kemudian meminjem aja. Kalau sekarang misalnya Alphard, ya kan, Mercy atau apa begitu, CRV ya, HRV misalnya, ya elah, main minjem aja, ntar udah mogok aja baru dipulangin nih, saya pulangin habis nggak bisa jalan ya udah dipakai terus-terusan. Menguasai. Itu kan kendaraan kan, maksudnya binatang itu onta, kuda. Ya kalau perang itu mereka selalu kudanya pilihan, nggak kuda engek-engek, karena kan dalam perang harus kudanya itu kan. Siapa itu bukan mau gitu, bukan ditentukan. Baik, ya itu yang bisa saya sampaikan. Ya lumayan lah didapat 5 hadis ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 hadis.